Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal musalla alai Muhammad wa alu, wal mad'ulahu, wal biladu, wa rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang muhadharah. Muhadharah itu adalah melatih diri untuk berbicara di hadapan atau biasanya disebut dengan pidato. Muhadharah ini seringnya terdapat 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Pasti muhadharah itu dilihat oleh ramai orang, itu pasti. Dan yang penting apabila berdiri di hadapan itu harus dengan apa itu ya? Harus ya berbicara. Ya. Confidence gitu pokoknya. Terus muhadharah itu juga ya, muhadharah itu melatih diri, melatih apa yang kita bicarakan, apa yang ingin kita bicarakan, mau itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, semuanya sama aja. Pokoknya bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting. Kan bahasa Indonesia itu cuma pakainya di negara Indonesia, actually kalau udah jadi internasional ya. Yang sekarang kan yang internasional itu kan bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi lebih banyak kan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pidato itu menggunakan bahasa itu yang benar, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab itu yang benar. Tidak boleh bahasanya dicampur-campur, terus dicampurnya nggak benar. Oke, sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal musalla alai Muhammadu, walu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, yang terhormat kakak pembimbing, serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Kami selaku MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penampilan orator. Ketiga, penutup. Mari kita mulai. Kita lanjut dengan atur acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Kita lanjut ke atur acara yang kedua, penampilan para orator. Yang pertama dia adalah seorang yang sangat kreatif, memiliki keinginan untuk banyak mengetahui, suka mengotak-atik laptop yang kerjanya di kamar ataupun dimanapun. Ya, langsung saja kita panggilkan Fatih Fauzan Firlana. Padanya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wa musalla itu wa biladu itu. Yang terhormat guru Ustadz MC dan audiensku sebelah perjuangan berbahagia. Saya ingin berpidato berjudul virus. Jangan dianggapkan sepele karena virus ya benar-benar nyata dan kita yakinin aja virus bahwa
ada gitu. Jangan jangan anggap sepele tentang virus ini. Dan juga di musim ini jangan lupa minum yang banyak, olahraga untuk tidak terpapar oleh virus yang lain atau maupun COVID-19 itu. Dan istirahat yang secukupnya dan jangan lupa pakai masker kemanapun berada gitu. Dan jangan lupa bersosial distancing dan jangan lupa juga cuci tangan setelah beraktivitas maupun sebelum beraktivitas. Dan itu kalau kita ngikuti protokol WHO, semakin mengikuti semakin menurun COVID. Dah, sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka! Kita lanjut ke orator selanjutnya. Dia adalah orang yang dapat diandalkan dan selalu menghadapi masalah dengan kepala dingin atau tenang. Kita sambut Vicky Fardian, kepalanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ustazah, yang terhormat kakak pembina, yang terhormat MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau Islam bisa tersebar sampai ke pelosok dunia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan pidato dengan judul Menjaga Kesehatan. Menjaga kesehatan adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama pada masa pandemi ini. Masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan karena virus ini menyebar dengan begitu pesat. Walaupun kita menjaga jarak, itu masih bisa terkena virusnya. Maka dari itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain-lain. Kita bersyukur di sini walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan perayaan 1 Syuro kemarin. Maka dari itu kita harus selalu menjaga jarak agar virus ini cepat hilang dan kita bisa bersama-sama lagi agar tidak perlu lagi kita menjaga jarak agar berkomunikasi dengan yang lain itu lebih tenang. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan. Yang itu adalah salah satu yang paling penting. Ya, sekian dari saya. Azza wallahu yarana wa yafazuna wa alhamdulillahi. Wassalamualaikum, merdeka. Ya, terima kasih pada Vicky Fardian. Selanjutnya penampilan orator yang ketiga. Ya, dia orangnya hiperaktif juga sih ya. Ya, biasa kita panggil badak karena badannya atau entah apanya. Dia juga orang lumayan asik. Lanjut saja kita panggilkan Fatih Hidayatullah, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al biladu wa rijal.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ustazah, kakak pembina, dan pembawa acara, dan teman-temanku yang berbahagia. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara muhadharah ini. Salawat serta salam juga terimakan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang karena biarlah kita bisa merasakan agama yang terang benderang ini. Saya berdiri di sini akan memberi cerita dan memberi motivasi pada kalian dengan tema kedewasaan. Saya mulai ini dengan cerita. Jadi gini, suatu hari ada dua orang sebaya yang seumuran. Mereka berkesempatan mendapatkan uang yang lumayan banyak lah, dan mereka bebas untuk memakainya untuk apa saja. Satu orang ini dia memakai uang ini untuk berinvestasi, untuk hal-hal yang baik lah pokoknya. Dia berpikir jangka panjang. Dan satu orangnya lagi memakai uang itu hanya untuk bersenang-senang, tidak untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Sementara itu, setelah itu, satu orang yang berfoya-foya ini datang kepada satu orang yang bijak ini. Dikatakanlah oleh satu orang itu. Kenapa Anda tidak menggunakan uang Anda dengan sebaik-baiknya, sementara Anda tidak mendapat kesenangan dari uang itu? Lalu yang orang bijak ini menjawab, nanti kamu akan tahu setelah itu. Lalu berapa lama setelahnya, orang satu ini yang berfoya-foya ini sudah habis uangnya dan tidak ada apa-apa lagi darinya. Lalu datanglah dia kepada orang yang bijak ini. Sementara orang yang bijak ini telah menggandakan duitnya lebih banyak daripada itu. Maka dari cerita itu, orang ini, dari kedua orang ini memiliki uang yang sama dan umur yang sama. Tetapi apa yang membedakannya? Orang yang satu ini tidak berpikir panjang. Maksudnya gimana ya? Tidak dewasa lebih bilang. Soalnya kenapa? Dewasa bisa dibilang bukan karena faktor umur, tapi karena faktor sikap atau sifat gitu. Dewasa tidak melihat dari umur, tapi apa yang kita lakukan melihat dari hawa nafsu atau dari pikiran. Jadi biasanya dewasa itu melakukan sesuatu hal yang ini dari pikiran, tidak dari hawa nafsu. Jadi walaupun sudah tua, walaupun masih muda, tidak menjamin yang sudah tua ini dewasa dari dalam sikapnya. Yaudah, sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Fatih Hidayatullah. Ya, lanjut orator selanjutnya. Dia orangnya sangat cerdas dan pasti dia selalu melakukannya di balik layar. Jadi, oke, sangat bisa diandalkan lah. Ya, kepada Fauzan Hafiz Jat Akbar, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du.
Yang terhormat Ustadz dan kakak pembimbing, dan yang terhormat MC, serta teman-teman sekelasku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan hari yang cerah ini. Di sini saya berdiri untuk membicarakan tentang menjaga kebersihan. Kebersihan itu sangat penting karena jika lingkungan kita tidak bersih, maka akan banyak penyakit serta hewan yang jorok, yang jijik. Nah, dalam hadis pun sudah disebutkan an-nazafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maka karena kita mempunyai iman, maka kita pun harus menjaga kebersihan. Apa lagi ya? 3. Ya, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, terima kasih pada Fauzan Hafiz. Selanjutnya orator selanjutnya dia adalah orang yang memiliki spesifikasi. Ya, kalau di kelas kita dianggap jenius lah, atau biasa profesor gitu. Entah kenapa, mungkin karena kalau pelajaran dia suka jawab-jawab gitu ya. Langsung saja kita panggilkan Ibrahim Al-Makarim, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Al-Ustadz, kakak pembina dan MC, serta teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang gelap hingga seperti ini, yang dunia sekarang yang seperti ini yang terang benderang. Berdirinya saya sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Akhlakul Karimah. Di zaman sekarang ini media sosial sangatlah berbahaya. Banyak ujaran kebencian, banyak pembulian dan banyak mudarat-mudaratnya lah. Dalam itu tidak baik untuk masa depan kita, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Masalah terbesar sekarang adalah di masa muda. Masa muda adalah masa yang paling bahagia bagi seluruh manusia. Dan di sana kita bisa menikmati seluruh dunia, bisa ya banyak lah. Karena itu di masa muda ini banyak yang terlena dalam masa muda, yang saling mencaci, saling membuli, saling
menjatuhkan. Padahal dalam Al-Quran ada yang ayat yang menyatakan janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum, karena belum tentu suatu kaum itu lebih baik daripada kaum itu yang mengolok-oloknya. Dalam ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita mengolok-olok orang, kita harus sadar diri apakah kita lebih baik dari dia atau tidak. Ya, mungkin cukup dari saya. Maaf jika ada salah kata dan salah kalimat yang menyinggung. Hadza wallahu yar'ana wa yarfadana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Ibrahim. Kita lanjut ke orator selanjutnya. Dia adalah orang yang sangat sangat gigih terhadap hobinya, bahkan sampai ingin dia jadikan cita-cita. Ya, bisa dibilang cita-citanya adalah gamer. Ya, kita panggil Gozi Elfandri, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammadu alu al-madhu lahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Pembimbing, kakak kelas pembimbing, dan MC Fatur dan Bu, serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan masih banyak lagi. Sehingga kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah ajaran agama Islam ini bisa tersebar hingga seluruh penjuru dunia. Saya selaku orator akan membacakan pidato yang berjudul Berpegang Teguh pada Ajaran Al-Quran. Hadirin sekalian, kenapa kita harus berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu dan bisa juga sebagai petunjuk di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat berikut, dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa 'alar rabbikum yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minunal haq lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati gemetar dan mereka bicarakan kepada mereka ayat-ayat bertambah kuat mereka imannya. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dari sebagian kami rezeki dari yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar-benar akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Azza wallahu yarana wa yafazuna wa alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Ya, terima kasih pada Gozi Elfandri. Selanjutnya kita panggil, dia orang yang ya rada imut gitulah, cuma tetap col, keren. Dia hobi sekali bermain game laptop, baik sekali yang dia mainkan. Langsung saja kita panggilkan Faroz Zahran, pada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wal ulahu al biladu warijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, yang terhormat kakak pembina, yang terhormat MC dan teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa menghadiri acara yang berbahagia ini. Ya, tak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang ini. Saya akan berpidato tentang berjudul adab kepada orang tua. Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak dan remaja yang tidak mempunyai adab dan selalu melawan orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Islam yang Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita patut berterima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan, membina dan mengajarkan kita banyak hal dari kita kecil hingga kita dewasa. Adapun adab-adab kepada kedua orang tua dalam Al-Quran: 1. Berbuat baik kepadanya. 2. Tidak berkata kasar. 3. Selalu mendoakannya. 4. Bertanggung jawab kepadanya. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu ya'lam wa yafazna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, kita loncat ke atur acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan berhamdalah. Amin. Merdeka. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baiklah, kakak akan menyampaikan sedikit evaluasi ya. Pokoknya tadi semuanya udah bagus. Tapi ya maklum persiapannya kurang, kan baru pertama kali ya. Jadi ya persiapannya kurang. Jadi tiba-tiba harus sudah pidato gitu. Jadi ya gini jadinya. Terus pokoknya tadi materi-materinya semua bagus. Ada yang tentang apa tadi, kedewasaan, ada yang tentang orang tua, ada yang akhlak. Ya pokoknya paling bagus tuh, ya pokoknya semua sih bagus sih. Kedewasaan bagus, orang tua bagus, akhlak juga bagus. Dari penyampaiannya juga bagus. Apa itu namanya, pronunciation-nya, ya kan semuanya pakai bahasa Indonesia. Jadi baguslah semuanya. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang udah dikasih tahu oleh teman-teman kalian, yang udah disampaikan oleh teman-teman kalian ya diambil aja. Pokoknya semuanya stay happy, stay healthy, stay positive. Thanks for watching. Jangan lupa share, subscribe, like, ya, dan komen. Oke, sekian walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.